Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Gibain Bola ya bersama gue Yudi di sini. Ya. Yang sudah kita ketahui ya, Indonesia akan menghadapi partai dan ujian yang berat melawan Arab Saudi pada 6 September ya, jam 1 waktu Indonesia Barat teman-teman. Indonesia akan melawan Arab Saudi ya yang terjadi di King Abdullah Sports City ya di kandang Arab Saudi. Nah, menatap pertandingan Indonesia dan Arab Saudi ya, ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa eh, berat dan juga menjadi momentum tim Indonesia ya untuk bisa eh, mengembangkan sayapnya di Asia ya dan bisa kemungkinan lolos nanti ke Piala Dunia 2026 dan juga ya melonjakkan ranking FIFA Indonesia ya dari yang sekarang teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa melawan Arab Saudi, kita mengalahkan Arab Saudi minimal seri ya, otomatis ya peringkat kita akan naik ya. Nah, apalagi kita mampu meraih poin penuh ya di kandang Arab Saudi ini, wah sangat luar biasa teman-teman. Nah, perlu diketahui ya, timnas Indonesia sekarang ini bertengger di peringkat 130 peringkat FIFA teman-teman. Posisi tersebut ya berada dua terbawah ya, Kuwait 139 dari peserta ronde ketiga lainnya. Jadi di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga ini, Kuwait adalah peringkat yang paling rendah ya, 139, dan setelah itu ada Indonesia di atasnya 130 ya. Jadi ini adalah peringkat terbaru dari FIFA ya teman-teman ya. Nah, bahkan timnas Indonesia ya terpaut 115 peringkat, luar biasa jauh dari Jepang sebagai negara terkuat di zona Asia ini teman-teman. Nah, inilah yang menjadi tantangan sendiri bagi tim Indonesia, terutama Sinteyong ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita bisa bermain ya, tidak usah melihat hasil tetapi kita lihat permainannya, prospek permainan kita berkembang ya, dan juga bisa di mata dunia baik dari Asia teman-teman ya bisa melihat, wah Indonesia tuh sekarang berbeda ya, sekarang perlu diwaspadai, itulah yang penting ya. Untuk hasil belakangan yang penting kita progres dan proses terlebih dahulu teman-teman ya, itulah ya. Kita berada di 130 ya, mudah-mudahan target PSSI tercapai yaitu di 100 besar teman-teman. Tim Samurai Biru Jepang ya menempati 18 ya, peringkat 18 ranking FIFA ya, atau peringkat pertama zona AFC. Nah, maka Jepang akan menjadi tantangan hebat nanti ya. Terlebih juga Jepang ini tergabung dalam grup Indonesia teman-teman ya. Selain ada Arab Saudi, Australia, Bahrain dan juga Oman teman-teman. Nah, sebelum melawan Jepang, kita kan menghadapi Arab Saudi ya yang sudah kita bahas, yaitu pada tanggal 5 September ataupun 6 September pagi jam 1 waktu Indonesia Barat ya. Arab Saudi juga mempunyai ranking sangat mentereng teman-teman. Tim yang ditangani oleh Roberto Mancini ini ya sekarang menduduki peringkat 53 ranking FIFA teman-teman. Tentu secara ranking timnas ya kita kalah jauh teman-teman. Kita 130 dan Arab Saudi di peringkat 53. Berarti kan selisihnya itu 77 ya. 77, wah, itu sangat luar biasa. Tapi sepak bola itu tidak melihat ranking, tidak melihat jauh ya, sejauh mana ya prestasi dari timnas itu sendiri. Sepak bola itu adalah kolektivitas dan juga kualitas dari timnas Indonesia dan pemain-pemain itu sendiri teman-teman. Dan yang penting harus bekerja keras ya untuk meraih hasil yang lebih baik dan lebih sempurna teman-teman. Nah, justru ya walaupun ranking Arab Saudi itu jauh di atas kita, ini membuat keuntungan sendiri buat timnas Indonesia teman-teman ya, karena tim besutan Sinteyong ini bisa menambahkan poin ya apabila menaklukkan Arab Saudi minimal seri teman-teman ya, karena peringkat yang di bawah itu otomatis sangat menguntungkan ya apabila mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, sangat bagus ya melawan tim-tim yang notabene di atas ya peringkat kita teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus
selalu support ya pemain timnas Indonesia kita agar timnas Indonesia kita bisa melaju ke Piala Dunia 2026 dan bisa menaikkan ranking FIFA kita, teman-teman. Nah, perolehan FIFA ya, perolehan poin FIFA ini ditentukan posisi klasemen sebuah negara, teman-teman. Maka negara yang lemah ya bakal mendapatkan poin lebih banyak jika memenangkan pertandingan. Nah, inilah menjadi keuntungan dari tim Indonesia sendiri, teman-teman, karena negara kita kan termasuk yang paling kedua yang lemah di babak ketiga ini, teman-teman. Jadi bakal mendapat poin lebih banyak jika memenangkan pertandingan. Artinya tim Indonesia akan mendapatkan poin fantastis ya, andaikan mengalahkan Arab Saudi di laga pembuka ronde ketiga ini, teman-teman. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Tim Indonesia ya akan mendapatkan tambahan 19,38 poin andaikan bisa mengalahkan Arab Saudi. Itu poin yang sangat besar, sangat luar biasa. Dengan kalkulasi tersebut ya, timnas Indonesia dari peringkat 133 ya menjadi 129 ranking FIFA, teman-teman. Nah, timnas Indonesia akan bisa menyalip negara-negara yang di atasnya, teman-teman, seperti Gambia, Rwanda, Nicaragua, dan Zimbabwe. Semuanya adalah di wilayah benua Afrika, teman-teman. Tetapi kita lihat juga pertandingan FIFA Matchday dari 4 negara tersebut, Gambia, Rwanda, Nicaragua, dan juga Zimbabwe. Apabila kita bisa mengalahkan Arab Saudi sendiri, teman-teman. Nah, inilah perhitungan, teman-teman ya. Jika Indonesia menang melawan Arab Saudi, kita mendapatkan 19,38 poin. Apabila kita imbang, kita mendapatkan 6,88 poin. Dan jika kalah, Indonesia dikurang poin, yaitu 6,62 poin. Nah, jika kalah pun Indonesia tidak terlalu banyak ya pengurangan poin, karena notabene Arab Saudi di atas kita. Jadi itu tidak terlalu signifikan ya untuk pengurangan poinnya. Tapi yang signifikan sekali jika kita mengalahkan Arab Saudi dan juga bisa mendapatkan hasil imbang dari Arab Saudi sendiri ya, menang 19,38 dan imbang 6,88 poin, teman-teman. Di sisi lain, pada bulan September 2024 ini adalah menjadi agenda pada timnas Indonesia ya, baik kelompok 20 maupun senior, teman-teman. Nah, timnas senior ini ya, Asuhan Sinteyong ya akan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, teman-teman. Nah, inilah ya target besar dari PSSI ya, seenggaknya kita bisa lolos ya ke babak selanjutnya, keempat ya. Karena untuk babak ketiga untuk lolos langsung itu kemungkinan bukan kita pesimis, tapi ya kita tidak muluk-muluk lah ya, menjadikan target posisi ketiga dan keempat ya untuk di babak ketiga ini, teman-teman. Ini menjadi motivasi tersendiri dari buat pemain sendiri ya, agar kita bisa, yang penting kita bisa terus berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, baik babak keempat nanti, kelima, ataupun di playoff nanti, teman-teman. Dan syukur-syukur ya, apabila kita lolos langsung lolos Piala Dunia, itu sangat anugerah sekali, sangat luar biasa ya. Peringkat 2 atau peringkat 1 itu suatu mukjizat sendiri dan juga suatu hal yang diimpi-impikan oleh timnas Indonesia ya, PSSI, Sinteyong, dan juga masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia, teman-teman ya. Timnas Indonesia akan melawat ke Arab Saudi ya, lalu menjamu Australia ya pada tanggal 10 September nanti ya, di Gelora Bung Karno ya. Nah, 2 pertandingan tersebut menjadi laga pembuka timnas Indonesia di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga, teman-teman, di grup C ya. Setelahnya ya, agenda ronde ketiga kualifikasi bakal dilakukan pada momen FIFA Matchday November 2024 hingga Juni 2025. Nah, adapun sekarang ya, Ramadan Sananta CS telah bertolak ke Arab Saudi ya. Sebelum ke Arab Saudi, Indonesia telah melakukan latihan-latihan ringan ya di lapangan A komplek Gelora Bung Karno, Senayan, teman-teman ya, sebelum bertolak ke Arab Saudi. Nah, Sinteyong pun sudah meyakini dan optimis ya, pada saat latihan semua pemain dalam kondisi baik ya. Namun ada satu pemain yang harus izin karena mendampingi sang istri yang sedang melahirkan, yaitu Adi Satrio ya. Jadi Adi Satrio harus minta izin untuk mendampingi istrinya ya. Maka dari itu
kiper ya, posisi kiper di timnas Indonesia melawan Arab Saudi itu ada 4 ya. Martin Paes, Enodo Ari, Nadio yang terakhir dipanggil, dan juga Adi Satrio teman-teman. Selebihnya pemain dalam keadaan baik teman-teman ya. Nah, banyak pemain-pemain yang sudah bergabung dengan timnas Indonesia untuk melakoni laga pertandingan lawan Arab Saudi teman-teman ya. Baik dari pemain Liga 1 yang dipanggil dan juga pemain abroad kita ya sudah bergabung dan sudah melakukan pertandingan, dan ya sudah bercanda dan juga berkomunikasi ya setelah mereka bertanding di liganya masing-masing teman-teman ya. Nah, persiapan Sinteyong ini sudah dilakukan sematang mungkin ya untuk mencuri hasil maksimal di markas The Green Falcon Arab Saudi ini teman-teman. Nah, selain Sinteyong sudah melakukan persiapan matang, dari pemain sendirinya pun harus lebih bekerja keras lagi. Dan walaupun Sinteyong menerapkan formasi atau strategi ya untuk pemain, tetapi para pemain sendiri harus melakukan yang terbaik. Jadi selain Sinteyong mengarahkan ya, Sinteyong memberikan arahan, memberikan strategi, motivasi, tetapi pemain sendiri itu harus kerja keras dan harus melakukan yang terbaik ya. Jadi tujuannya adalah untuk bisa kita lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi rasa nasionalisme dan misinya itu adalah untuk membawa nama Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Itulah yang harus jalankan oleh pemain dari timnas Indonesia sendiri teman-teman ya. Nah, ronde ketiga ini sangat penting teman-teman ya. Babak ketiga sangat penting, menjadi agenda yang sangat berharga bagi timnas Indonesia ya, karena kelolosan Indonesia di timnas di Piala Dunia 2026 ini sangat menjadi momen yang bersejarah dan momen yang bahagia untuk seluruh rakyat Indonesia teman-teman. Makanya dari itu persiapan harus sematang mungkin ya untuk melawan Arab Saudi dan Australia dan semua tim yang ada di grup C ini di babak ketiga teman-teman. Apabila kita ingin lolos ya, syaratnya kan harus menjadi runner-up ya di grup C ini. Andaikan Indonesia gagal pun kita bisa mendapatkan peringkat ketiga dan keempat ya di kualifikasi selanjutnya. Nah, perjuangan timnas Indonesia beserta Sinteyong ini ya bakal bersaing dengan Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Jepang yang sudah kita ketahui di grup C ini ya. Jadi yang terpenting kita fokus ya, dan semua pemain harus bekerja keras ya, dan semua pemain tuh harus mempunyai visi dan misi yang harus membawa nama negara Indonesia bisa berjaya di Asia dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ini teman-teman, baik dari jalur langsung lolos ataupun jalur peringkat ketiga keempat atau babak selanjutnya dan kemudian playoff ya. Kan yang kita ketahui jatah Asia di 2026 ini bertambah ya teman-teman ya. 8 lolos, 1 lewat jalur playoff melawan tim Amerika Selatan teman-teman. Nah, inilah ya yang harus harus dilakukan oleh Sinteyong ya. Apa kekurangan yang ada di timnas Indonesia harus dibenahi ya, sehingga kita menatap pertandingan melawan Arab Saudi pada Jumat pagi besok, dan melawan Australia pada tanggal 10 di GBK itu mendapatkan hasil yang sangat baik dan mendapatkan suatu keberkahan tersendiri bagi tim Indonesia ya. Semoga hasilnya ya kita bisa memaksimalkan pertandingan tersebut ya. Minimal kita poin 1 di Arab Saudi maupun di GBK nanti, sehingga kita bisa melakukan di partai selanjutnya itu tidak tidak begitu sulit karena kita sudah memiliki 2 poin. Baik teman-teman ya, itulah sekilas tentang perjalanan tim Indonesia apabila mengalahkan Arab Saudi ya, dan peringkat FIFA ya Indonesia apabila bisa meraih hasil di pertandingan melawan Arab Saudi teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen channelnya agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola, terutama sepak bola Indonesia teman-teman ya. Sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga.